Abang-abang. Aduh, Abang-abang munduran dong. Boleh munduran dikit nggak? Bang, boleh munduran dikit? Boleh munduran dikit, Bang? Bang, boleh munduran dikit, Bang? Sudah. Cek. Maaf ya, kabelnya nyangkut ya. Oke, cool. Oke, silakan Mas Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja Bang yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu, dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal, terus buat apa lahannya besar. Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistemnya lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal gitu. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu, mungkin harga-harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak gitu, besok datang ya, Syekh ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya. Saya pikir kecil-kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang, dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas, pada saat itu dipinjemin jas, juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana, menyambut. Dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun
pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya mau berikan testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut PPQ dan lain-lain gitu, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depan itu Shalom. Oh, Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal. Kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten pada saat itu satu surah. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dan kata-kata yang Shalom alaihim itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa satrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan gitu. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri yang mana sampai bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari waktu bupati dan bupati. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di masjid Muhammad Alamin. Saya sholatnya waktu itu sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat zuhur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan. Saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyudutkan karena saksi ya saksi saja. Mas Uki, tapi setelah itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin? Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan apa mungkin kayak saling menyapa, ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan gitu. Cuman kita belum sempat karena beberapa kali kan sempat kapan mau salat Jumat di situ. Lah dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al-Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar. Ada beberapa dari tim internal lah, tim-tim gitu yang nggak internal banget gitu pada ngomong, Pak jangan ke Al-Zaitun. Kenapa? Al-Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal-hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyelenehnya seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji, saya akan menanyakan penyelenehannya seperti apa. Apa ada lagi tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama dia, ini kamu serius? Kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanya sama Pak Panji. Setelah itu saya akan nanya sama Ewi. Habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Depak. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun. Karena saya lihat konteksnya ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Itu sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus
saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi, wah ini mah gosip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal. Habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi tidak ada. Ya sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuman berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi sekedar menyapa Nanti saja. tindak lanjut soal yang tadi bakal komunikasi ke Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu masih jadi wabud ya? Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini bisa kan kamu melihat atau tidak? Saya nggak Pak, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tataran fitnah. Ini fitnah itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot loh. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saja yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Al Zaitun. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Toh udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja, melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan, ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagar itu ditutup? Kan saya tanya, Syekh, kenapa pagar itu tutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena memang kita punya aset banyak. Lihat dulu, mengisahkan dulu gitu. Itu kambing-kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya nggak tutup kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing itu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa itu ditutup. Dan kenapa jarak pagarnya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter berarti kan pagarnya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagarnya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sebenarnya masjid banget bagus. Berapa nih bangunnya? Belum lagi tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana karena Al Zaitun pembayar PBB terus sekarang bayarnya kan Pemda Indramayu kan itu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 110 jutaan kan itu. Wah, ini dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan itu. Ya jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis ini. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani secara tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah di Al Zaitun itu bikin kapal itu bagus, itu nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, fokus saya itu nggak ke arah yang agama pada saat saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus gitu. Selebihnya ya tidak cuma di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat. Nah, dibilang katanya itu dari usaha bisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan itu. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan, tapi saat ini ada
indikasi seperti itu. Sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik reskrim, ini kan berarti ada hal peristiwa hukum, ada dugaan-dugaan. Maka ini kita lihatlah gimana ke depannya, dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Terima kasih Pak. Mama. Maaf Mas. Nah tadi kan juga disinggung soal rekening uang. Nah, apakah saat abang menjabat itu ada kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Indramayu dengan Al Zaitun, mungkin dengan adanya transfer uang? Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda ya. dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Tidak. Nah kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci yang pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang-uang di rekening saya itu uang dari mana kan. Tapi kalau dari Pemda ke Al Zaitun itu ada nggak Pak? Maksudnya mungkin kerjasama Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh. Karena yang lainnya kan kalau Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Kan gitu. Jadi perizinannya untuk Ponpes itu dari Kementerian Agama, dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada Ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Oke. Tapi kalau dari Pemda saya ingat-ingat kembali tidak ada, dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan kan memang ada biaya-biaya. Oh iya, oke. Makasih Pak. Makasih. Ya sama-sama. Nonton lagi ya Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.